Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan software Amos. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengolah data dengan software PLS. Nah, jadi untuk SAM sendiri bisa pakai Amos, bisa pakai PLS, ataupun ada satu aplikasi lagi yang namanya Lisrel. Tetapi dua software yang paling sering digunakan adalah Amos dan PLS. Nah, jadi Amos merupakan salah satu program aplikasi statistik untuk mengolah data penelitian dengan model persamaan struktural. Ya, jadi di dalam SAM terdapat analisis faktor analisis, analisis jalur, dan juga regresi. Nah, Amos dapat digunakan untuk mengolah data penelitian dengan data primer atau latent variable, atau disebut juga dengan unmeasured variable. Dan juga bisa mengolah data sekunder atau disebut dengan observed variable dan measured variable. Ya. Nah, kalau PLS, seperti yang udah pernah saya sebutkan bahwa di PLS itu kita bisa mengolah data yang sampel size-nya kecil. Akan tetapi untuk Amos, ini membutuhkan sampel size yang lebih besar. Jadi minimal itu 100 data. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung saja kita akan mengolah data yang sama dengan PLS. Jadi biar teman-teman juga bisa membandingkan, oh kalau pakai PLS seperti ini, oh kalau pakai SAM seperti ini ketika menguji model yang sama. Gitu ya. Nah, langsung saja ini ada variabel kompetensi dan independensi ya, diuji ke kualitas audit di mana profesionalisme di sini sebagai variabel pemoderasi. Nah, kita akan menggambarkan variabel ini sama ya. Jadi sama kayak PLS, di sini kita juga ada gambar menggambarnya. Oke, langsung saja. Nah, ini software Amos-nya ya. Jadi di sini sama kayak PLS, cuma di sini lebih banyak menu untuk gambar-gambarnya, tapi kurang lebih ya sama kayak PLS. Nah, ini kan halaman tempat kita menggambar itu portrait. Nah, jadi biar lebih enak kita ganti jadi landscape. Ya, teman-teman bisa mencari di sini ada banyak menu ya. Nah, ada macam-macam menu di sini. Nah, untuk mengganti tampilannya atau mau pilih portrait atau landscape atau milih ukuran layarnya, teman-teman bisa klik view, kemudian pilih interface properties. Nah, di sini kalian memilih paper size-nya itu diganti yang landscape legal biar lebih gede. Oke, kemudian apply. Nah, jadi lebih besar kan? Nah, untuk selanjutnya kita gambarkan variabelnya. Jadi karena ini latent variable ya atau unobserved variable ya, data primer itu disebut dengan latent variable atau unobserved variable, berarti variabelnya menggunakan yang oval ini. Ya, kemudian kita klik. Terus kita gambarkan kayak PLS. Nah, ke sini, kemudian oke, jadi kalau misalnya nih ada yang kalian kelebihan gambarnya, cara ngapusnya gimana? Di sini ada erase object, ini bisa langsung dihapus. Atau menu-menunya itu juga ada di sini. Nah, di edit ini ada, cuma ada shortcut-nya ya, jadi lebih mempermudah kita untuk mencari menu yang paling sering digunakan.
Kemudian bisa juga mindah-mindahin. Nah, ini misalnya mau dilurusin, bisa. Nah, setelah itu, kemudian kita tambahkan indikator-indikatornya. Nah, sebelumnya kita bisa input data, ya, submit data yang mau kita gunakan, bisa klik file, kemudian data files. Nah, setelah itu kita pilih file name. Nah, saya pakai data yang sama dengan yang PLS. Jadi di sini bisa milih, ya, bisa yang Excel, bisa SPSS, bisa CSV. Jadi ini lebih luas dibandingkan PLS. Kalau PLS kan yang ekstensinya Excel itu nggak bisa. Paling enggak minimal itu CSV. Tapi kalau Amos itu bisa. Gitu. Jadi karena ini Excel bisa dipilih. Kemudian klik OK. Terus kita OK-in lagi. Nah, setelah itu kita bisa mengisi indikatornya. Nah, untuk kompetensi itu ada 6. Nah, kalian bisa klik yang ini nih. Ada yang kayak model penelitian yang ada indikator-indikatornya, ini bisa diklikkan. Terus klik ke variabelnya. Kompetensi ada 6, klik 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian independensi ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian profesionalisme ada 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya mau ngasih nama dulu, boleh nggak Bu? Boleh. Misalnya nih mau kasih nama dulu, bisa klik 2 kali ya di variabelnya. Nah, ini langsung muncul. Misalnya ini kompetensi. Lalu ini independensi. Lalu ini profesionalisme. Nah, ini juga bisa kita edit ya fontnya. Misalnya kalau kegedean bisa dikecilin jadi 17 gitu. Kemudian kalau ini kualitas audit. Nah, tadi kalau kualitas audit kan belum kita tambahkan indikatornya. Kemudian kita klik yang sama, kita tambahkan 5. Karena kualitas audit punya 5 indikator. Nah, setelah itu, ini bisa kita rotate juga sama kayak di PLS, ya. Caranya, biar lebih enak, ini kita klik jari-jari ini, ya, untuk memilih semua objek. Nah, jadi kita nggak perlu klik satu-satu. Setelah itu, ya, udah diklik ini, kan itu nanti jadi biru semua. Nah, bisa pilih rotate yang ini, di bawah track. Nah, terus mana yang mau di-rotate nih? Misalnya kompetensi. Nah, saya mau letak di kiri semua. Terus profesionalisme, saya mau letak di bawah. Kualitas audit saya taruh di kanan. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah, lalu kita tambahkan error di setiap variabel dependennya gitu. Jadi kayak ini, dependennya mana aja? Profesionalisme dan kualitas audit. Karena untuk variabel profesionalisme itu merupakan dependen dari hubungan kompetensi dan independensi, ya kan? Kalau kualitas audit kan itu menjadi variabel dependen terhadap pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit, ya kan? Nah, kita tambahkan errornya di sini. Gitu. Pokoknya di setiap variabel dependen. Nah, kemudian kita bisa ngelingkan, kita mengkonekkan sama kayak PLS juga ya, kita konekkan dengan cara nih ada panah, ya, panahnya yang single arrow
panah yang single lah pokoknya. Nah, ini dari kompetensi ya, kita tarik terus independensi ke profesionalisme ke kualitas audit, terus jangan lupa kompetensi ke kualitas audit dan independensi ke kualitas audit. Oke, kalau udah jangan lupa menghubungkan sesama variabel independennya ya, karena nanti mau kita melihat apakah ada multicollinearity ya antara sesama variabel independen. Nah, kemudian setelah itu kita bisa input nih indikator-indikatornya. Caranya adalah, nah kalian bisa klik yang ini nih. Ini list variable in dataset. Nah, K itu untuk kompetensi. Nah, jadi ini tadi kan masih biru ya, karena kita masih select all object. Jadi jangan lupa dihapus dulu. Nah, harusnya seperti itu. Ya, tapi supaya cepat saya Ctrl Z. Nah, jadi supaya hilang. Nah, jadi kalau salah langkah, nah karena kita menggambar sendiri, jadinya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Ya, karena ini masih biru, jangan lupa diklik, diselect. Nah, biar nggak biru-biru lagi. Lalu baru kita masukkan list variabelnya. Tadi K1 ke sini, K2, dan seterusnya. Kemudian independensi I, PR untuk profesionalisme, lalu KA untuk kualitas audit, nah ya ini udah kita kasih nama. Terus untuk errornya ini kita bisa kasih nama dengan cara klik plugins, kemudian pilih name unobserved variable. Nah, jadi dia akan memberikan nama pada setiap error. Setelah itu, ya, teman-teman bisa analyze properties yang memilih apa aja sih yang mau kita tes gitu. Misalnya di output mau tes for normality gitu kan, atau mau tes apa di sini. Ya, di sini ada pilihannya macam-macam, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian calculate. Nah, jadi bedanya Amos dengan yang lain, kalau Amos itu ketika kita mau run data, dia meminta kita untuk save model terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita kasih nama Sam Amos, terus klik save. Oke, nah jadi ini kualitas audit, saya lupa ya, sama kayak SPSS, spasi itu tidak dihitung karakter. Jadi kalau misalnya ada spasi, ini mending kasih karakter aja kayak titik atau underscore seperti ini. Nah, baru kita klik calculate estimate lagi. Nah, jadi kalau kita pilih yang ini, view the output path diagram, itu akan muncul angka-angkanya. Tapi untuk lebih lengkap, kita bisa klik view text yang di sini. Oke. Nah, akan muncul hasilnya ya, di sini ada
degree of freedom, kemudian chi-square-nya, probability level, ya. Nah, terus untuk model fit-nya, ya, jadi di sini AMOS ya sama ya kayak yang lain, ada ketepatan model, goodness of fit, ada kualitas data, itu uji validitas reliabilitas, uji multi-call, normalitas, uji hipotesis, dan interpretasi square multiple correlation. Nah, jadi untuk kriteria fit-nya, standarnya atau nilai cut-off-nya ya itu beda-beda. Ya, kayak p-value lebih besar pada 0,05, terus C-min DF kurang dari 2, RMCA kurang dari 0,08, dan seterusnya. Lihat hasilnya itu di mana? Lihatnya bisa di klik ini estimate di bawah not for model. Nah, ini untuk hipotesisnya. Jadi kita bisa lihat hipotesisnya di sini ya dari p-value-nya. Ya, jadi bisa dilihat p-value-nya sama kayak PLS ya. Kalau misalnya di atas 0,05, kalau misalnya kalian sebagai peneliti menetapkan level signifikansi kalian adalah 0,05, artinya yang di bawah 0,05 itu hanya kompetensi ke kualitas audit. Berarti selebihnya itu ditolak hipotesisnya karena di atas 0,05. Tapi kalau misalnya kalian memilih level signifikansinya 10%, berarti 0,1. Kalau 0,1 berarti profesionalisme dan kompetensi ke kualitas audit itu berpengaruh signifikan karena dua-dua ini nilainya di bawah 0,1. Oke. Nah, kemudian untuk hasil pengujian modelnya bisa dilihat di model fit. Nah, di sini ada nilai C-min, ada DF-nya, ada p-value-nya, kemudian bisa dilihat apa aja yang bisa kita lihat nilainya, ya. Ada GFI, ya, ada EGFI, TLI di sini, terus NFI, gitu kan. Ada CFI. Nah, mungkin kita bisa lihat beberapa ya. Nah, kayak p-value-nya ini 0,00, terus apa lagi? C-min DF kurang dari 2, ya. Nah, ada banyak yang bisa dilihat RMCA, terus coba GFI-nya lebih besar daripada 0,9. Nah, di sini 0,609. Ya, jadi modelnya kurang bagus berarti. Terus TLI-nya juga lebih besar daripada 0,9. Di sini TLI kita itu 0,7. Jadi emang modelnya kurang bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji atau mengolah data untuk yang datanya observe. Ya, observe atau measured. Nah, jadi kita punya data sekunder, ya, kemudian data ini nanti kita gambarkan. Bedanya adalah kalau misalnya tadi variabel laten ada banyak indikator atau data primer itu kita menggambarnya bulat. Tetapi kalau untuk yang observe seperti ini kita gunakan kotak.
Oke, langsung saja kita gambarkan ya. Di sini hipotesisnya adalah inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham, kurs berpengaruh negatif terhadap harga saham. Nah, datanya seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengubah data penelitian ke file SPSS, tapi nanti kita coba kalau file Excel bisa nggak kita ini ya, kita gunakan. Oke, kalau gitu kita coba ya, kita buka file Amos tadi, kemudian boleh Ctrl N ya, atau file new ya, sepertinya Ctrl N nggak bisa. Klik file terus pilih new, kemudian kalian klik yes kalau misalnya mau di save. Nah, lalu bisa ubah tampilan, ubah layout ya. Klik interface sama kayak tadi, kemudian pilih yang landscape legal supaya lebih luas. Ya, kemudian kita gambarkan. Nah, kotak seperti ini. Ya, kemudian kita bisa beri nama. Tadi nama variabelnya adalah inflasi kurs harga saham. Nah, inflasi, terus ini kurs, ini harga saham. Harga underscore saham. Jadi nggak boleh spasi ya. Nah, kemudian kita masukkan unique variable atau error di sini, estimate error. Lalu kita bisa hubungkan inflasi ke harga saham dan kurs ke harga saham. Ya, dan juga boleh kita hubungkan sesama independennya sama kayak yang tadi. Ya, kemudian ini boleh kita kasih nama sendiri, boleh atau pakai plugin tadi, terus name observe boleh juga. Setelah itu kita masukkan datanya ya, klik file, kemudian data files, kita pilih file name, kita mau pakai data yang mana. Oke, jadi coba saya cek lagi data yang saya punya itu formatnya seperti apa. Ini kita cek ekstensinya apa. Jadi memang mengolah datanya harus hati-hati. Klik file, kita coba save as. Nah, mungkin ini karena XLSX ya. Jadi kalau ini setahu saya kayak ngikut dengan seri terbarunya laptop masing-masing atau Microsoft masing-masing kalau nggak salah. Jadi coba kita save ke Excel 97/2003. Kita tes ya. Apakah muncul? Oke, muncul ya data Amos Observe. Kemudian kita open. Oke, nggak mau dibuka. Berarti kita coba pindahin ke SPSS. Jadi emang kalau mengolah data, ini emang harus hati-hati ya, kita coba-coba aja. Kalau misalnya nggak bisa, ya berarti pakai SPSS. Kalau bisa kayak yang tadi, ya pakai Excel, silahkan.
Berarti ini kita tinggal copy-in. Oke, bulannya nggak usah. Kita copy, paste di sini. Paste, kemudian untuk nama variabelnya juga bisa kita paste. Kalau saya pakai cara cepat karena males ngetik ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa save. Save as. Saya biar nggak bingung, saya taruh di folder yang saya inginkan. Oke, ini Amos Observe. Save. Oke, kemudian kita close kalau udah selesai. Karena khawatirnya kalau nggak di close malah nanti nggak bisa kebuka. Nah, kita coba lagi ya, file name. Kita cari, kalian tadi ngasih nama, ngasih datanya, namanya apa, silakan dicoba. Terus ini diganti ya, ini kan tadi Excel, kemudian kita pilih yang PSS statistik. Nah, di sini muncul kan Amos Observe, kita coba open. Oke, nah ternyata berhasil. Berarti kalau yang observe itu harus pakai SPSS mungkin ya. Nah, setelah itu kita masukkan datanya ya, list variable data in set. Oke, coba kita cek di ini. Nah, oke, di sini EXA itu kurs, CPI itu indeks. Ya, jadi karena kita namainnya beda tadi, berarti kurs ini yang EXA, atau kita bisa rename aja deh biar lebih enak kali ya. Ini EXA. Coba saya cek lagi. Kurs EXA CPI indeks. Kurs EXA. Tidak benar ya, kurs EXA. Ini CPI. Dan ini SP. Biar gampang kita samain aja sama data kita. Baru kita list variabel SP, kita masukin ke SP. EXA kita masukin ke EXA. CPI kita masukin ke CPI. Nah, jadi berubah ya. Semuanya sudah mengandung data yang kita inginkan. Sudah, kemudian kita bisa calculate. Ya, sini untuk pengetesan kita bisa pilih nih. Nah, jadi analysis properties di sini kita untuk memilih apa aja yang mau kita uji. Ya, kita samakan. Oke, setelah itu kita calculate. Nah, yang sebelah sini. Oke, sorry, ini kita close dulu. Kita calculate, kemudian kalian bisa save, misalnya save Amos Observe. Sudah, baru kita bisa view the output ya, cuma lebih komplitnya kalau ngeceknya di sini. Ya.
di view text. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya nih. Untuk data sekunder tidak ada nilai statistik uji goodness of fit seperti data primer. Ketepatan model diukur menggunakan nilai square multiple correlation atau R-square. Nah, jadi interpretasinya ya bisa lihat di estimate kayak ini tadi. Kita punya estimate. Nah, ya. Nah, untuk koefisien regresi ya, ini untuk EXA min 0,478 dan CPI itu 114,755. Nah, kemudian besaran koefisien regresinya ya, ini untuk koefisien jalur yang EXA itu min 1,207 sedangkan CPI 2,017. Jadi pengaruh CPI itu lebih besar daripada pengaruh EXA terhadap SP. Karena nilai absolut koefisien jalur CPI itu 2,017 lebih besar daripada nilai absolut koefisien jalur EXA 1,207. Jadi maksudnya adalah membandingkannya itu dengan nilai absolut, bukan nilai negatifnya. Ya, misalnya nih, misal kalau CPI yang ternyata negatif 2,017, sedangkan EXA itu positif 1,207, artinya adalah pengaruh CPI ke SP itu lebih besar walaupun dia negatif karena kita pakainya adalah nilai absolut koefisien. Jadi kalau nilai absolut itu tidak mempertimbangkan positif negatifnya, tapi mana yang lebih besar angkanya. Kemudian di sini di uji multicol bisa dilihat besaran koefisien korelasi antara EXA dan CPI adalah 0,96 lebih dari 0,8. Dan nilai peak covariance-nya adalah bintang 3. Artinya tingkat signifikansinya adalah 0,000. Ya, kurang dari alfa. Sehingga menunjukkan EXA dan CPI berkorelasi. Ya, karena EXA dan CPI itu kan masing-masing variabel independen, tetapi mereka malah berkorelasi, artinya terdapat multikolinearitas. Jadi kalau ada multikol bisa kita treatment ya dengan cara macam-macam. Kalian bisa googling ya cara mengobati atau cara menghilangkan permasalahan multikolinearitas. Untuk uji normalitas ini bisa lihat di CR skewness ya berada di interval plus minus 2,58. Ya, ini menunjukkan data berdistribusi normal ya. Jadi dapat dilihat ya CR skewness-nya. Ini. Kemudian untuk hipotesis penelitian, ya hipotesis bisa dilihat di sini langsung. Ya, jadi ini kita melihat besaran koefisien regresinya. Terlihat di sini, ya sama hasilnya ya. Nah, jadi besaran koefisien regresi EXA itu min 0,478 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Ini menunjukkan bahwa EXA itu berpengaruh negatif ya sangat signifikan terhadap SP.
Nilai koefisien regresi CPI itu 114,755 dengan p-value-nya 0,000. Menunjukkan CPI itu berpengaruh positif. Padahal tadi hipotesis 1 dan 2 kan itu berpengaruh negatif ya. Artinya hipotesis 1 terbukti, sedangkan hipotesis 2 itu tidak terbukti. Nah, kemudian yang terakhir kan kita melihat besaran square multiple correlation. Di sini nilainya adalah 0,852. Ya, artinya adalah variasi SP yang dapat dijelaskan oleh EXA dan CPI adalah 85,2%, sedangkan sisanya 14,8% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini atau tidak diuji dalam penelitian ini. Baik, sekian saja untuk materi AMOS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.